Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang asuransi haji dan umroh dengan dosen pengampu Anti Zawidi Nasution, SEMSI. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak sih apa itu asuransi umroh dan haji? Yuk kita bahas sama-sama. Ibadah haji dan umroh adalah perjalanan spiritual yang juga menuntut kondisi fisik yang prima dan perencanaan keuangan yang matang. Mengingat pelaksanaannya di luar negeri, yaitu Arab Saudi, jamaah rentan terhadap berbagai risiko seperti yang pertama sakit akibat cuaca ekstrim atau kelelahan karena aktivitas padat, yang kedua kecelakaan saat berjalan, jatuh, dan lain-lain, yang ketiga keterlambatan pesawat atau kehilangan koper, yang keempat kematian karena sakit berat atau usia lanjut. Oleh karena itu, asuransi menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hal-hal tak terduga selama jamaah berada di tanah suci. Pengertian asuransi haji dan umroh. Asuransi haji dan umroh adalah produk keuangan berbentuk proteksi yang diberikan kepada jamaah dalam menghadapi risiko tertentu selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah. Tujuan utamanya adalah untuk menanggung biaya tak terduga, memberikan beban keluarga jika jamaah mengalami musibah. Contoh produknya yang pertama asuransi jiwa haji atau umroh, santunan untuk keluarga jika jamaah meninggal dunia. Yang kedua asuransi perjalanan syariah, yaitu ganti rugi atas keterlambatan, kecelakaan, atau kehilangan barang. Tujuan asuransi haji dan umroh. Tujuan dari asuransi ini adalah yang pertama memberikan rasa aman psikologis bagi jamaah. Yang kedua menjamin biaya pengobatan jika sakit di tanah suci. Yang ketiga memberikan kompensasi kecelakaan seperti patah tulang, luka, atau cacat permanen. Yang keempat memberikan uang santunan jika jamaah wafat, misalnya 50 juta rupiah. Yang kelima mengganti kerugian material seperti kehilangan koper, paspor, atau uang, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Nuraisa. Di sini saya akan menjelaskan materi kepada teman-teman tentang jenis pertanggungan yang diberikan asuransi haji dan umroh secara umum mencakupi. Di sini ada 3 pengertiannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang yaitu jenis pertanggungan kesehatan, biaya rawat jalan dan inap di rumah sakit. Contohnya yaitu penanganan gawat darurat seperti kayak emergensi atau penyakit stroke, dan juga serangan jantung ataupun dan lain-lainnya. Yang kedua ada pertanggungan kecelakaan jantung dan luka-luka atau cacat tetap akibat kecelakaan. Contohnya kayak biaya pemulangan jenazah ke Indonesia. Yang ketiga ada jenis pertanggungan dan kehilangan, keterlambatan ganti rugi atas kehilangan barang pribadi kita sendiri. Contohnya seperti kompensasi untuk keterlambatan yang lebih dari 6 jam, misalnya sebesar ganti ruginya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Di sini saya akan melanjutkan materi saya yang tentang sistem asuransi syariah. Sistem ini berbeda dari asuransi konvensional. Asuransi syariah ini berlandaskan prinsip Islam yang ada 3 macam. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada tabaru. Tabaru itu dana dari peserta yang dianggap sebagai hibah atau juga disebut sebagai sumbangan untuk saling menolong antar peserta. Yang kedua takaful. Sistem ini saling menanggung,
bukan sistem yang transfer risiko ke perusahaan seperti dalam sistem konvensional. Yang terakhir ada pengelolaan dana amanah perusahaan, hanya bertindak sebagai pengelolaan dana atau disebut mudarib, bukan pemilik dana. Kelebihan dari ini yaitu bebas dari riba, yaitu goror atau yang disebut tidak jelasan, dan masyir atau disebut dengan judi, serta sesuai prinsip syariah Islam. Contoh penerapan nyata asuransi haji dan umroh yaitu PT Asuransi Takaful Umum yang menyediakan asuransi perjalanan haji dan umroh syariah. Selanjutnya ada beberapa biro travel yang menyediakan paket umroh yang sudah termasuk perlindungan asuransi. Lalu pemerintah kita yang dimana mereka melalui Kementerian Agama itu mewajibkan jamaah haji reguler untuk mendapatkan asuransi jiwa sejak tahun 2019. Berkan beberapa manfaat dari asuransi haji dan umroh, yang diantaranya adalah ketenangan jiwa. Jadi jamaah lebih fokus beribadah tanpa khawatir resiko perjalanan. Selanjutnya ada perlindungan keuangan, jadi jamaah itu tidak perlu mengeluarkan dana besar saat terjadi musibah yang tidak kita inginkan. Terus ada kepastian perlindungan keluarga. Contohnya keluarga di tanah air itu akan tetap terjamin jika terjadi sesuatu hal yang buruk. Selanjutnya ada keberlangsungan ibadah itu dilancarkan. Jadi ibadah itu tidak perlu memikirkan beban biaya. Sekarang saya akan membahas tentang tantangan dan isu dalam asuransi haji dan umroh. Seperti yang kita lihat, yang pertama, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang manfaat asuransi. Padahal asuransi ini sangat penting untuk melindungi jamaah dari risiko seperti kecelakaan atau sakit selama ibadah. Yang kedua, ada perbedaan kebijakan antara asuransi haji dan umroh. Misalnya, cakupan jenis perlindungan bisa berbeda, sehingga bisa membingungkan masyarakat. Yang terakhir atau yang ketiga, cakupan perlindungan asuransi masih terbatas dalam beberapa jenis. Jadi, belum semua resiko bisa ditanggung sepenuhnya. Contohnya seperti kehilangan akibat dari kelalaian kendaraan pribadi dan penyakit bawaan yang belum bisa di-cover. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa asuransi haji dan umroh adalah bentuk perlindungan yang baik bagi para jamaah, baik dari sisi kesehatan, sisi kecelakaan, maupun resiko lainnya yang dijalani selama beribadah. Agar manfaatnya benar-benar terasa, kita butuh sistem transparan dan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat, supaya tidak ada lagi kebingungan soal asuransi. Terakhir, perlindungan ibadah bukan hanya soal spiritual, tapi juga penting untuk melindungi secara sosial dan finansial, agar ibadah bisa berjalan dengan tenang dan nyaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.